Hai Namdamaskus, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Baik, pada kali ini Bu Santi akan menjelaskan materi matematika yang akan membahas latihan soal semester 1. Sebelumnya, seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, 28 kali 35 ditambah 28 kali 18 sama dengan 28 dikali 35 tambah 18. Nah, pengerjaan hitung di atas ini menggunakan apakah A, sifat komutatif, atau B, asosiatif, atau C, distributif, atau D, kooperatif. Kalian masih ingat? Oke, jawabannya adalah distributif. Ingat-ingat ya, pengerjaan seperti ini merupakan sifat distributif atau penyebaran. Lanjut nomor 2. Jika 200 dikurang 45 sama dengan dalam kurung 3 dikali N ditambah 35, maka nilai N adalah, kita hitung ya. Nah, jadi ini soalnya ya, 200 dikurang 45 sama dengan dalam kurung 3 dikali N ditambah 35. Nah, pertama kita hitung dulu, 200 kita kurang 45, yaitu hasilnya 155. Lalu, 3 dikali N itu 3N ditambah 35. Nah, ditanyakan N. Kita pindahkan ya, 3N sini. 3N berarti sama dengan 155 dikurang 35, ya. Lalu, 3N sama dengan 155 dikurang 35 adalah 120. Berarti, 3 dikali N sama dengan 120. Berarti, N adalah 120 dibagi 3. Hasilnya adalah 40. Jawabannya yang A. Nilai dari 35 dibagi min 5 ditambah 10 dikurang min 3 adalah, nah kita hitung seperti ini, yaitu 35 dibagi min 5 ditambah 10 dikurang min 3. Di sini ada pembagian, lalu ada penjumlahan, dan ada pengurangan. Dan kalian lihat lagi, di sini juga ada tanda kurung, ya. Maka yang kita dahulukan, yang dihitung paling dulu adalah yang ada tanda kurungnya. Berarti yang 35 dibagi min 5, itu lebih dulu ya. Yaitu positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Karena negatif dikali negatif itu positif, jadi hasilnya negatif. Berarti 35 dibagi 5 itu 7. Nah, hasilnya negatif, berarti 35 dibagi min 5 hasilnya adalah min 7. Lalu sekarang yang dalam kurung yang kedua nih, yang 10 dikurang min 3. Lihat, ada min, ada min. Nah, min dengan min itu hasilnya adalah plus. Min dikali min ini ya. Min dikali min itu positif. Berarti sama juga dengan 10 ditambah 3. Ya. Karena min dikali min sama dengan positif atau plus. Berarti sama juga dengan 10 ditambah 3, yaitu 13. Nah, jadi min 7 ditambah 13 itu sama juga dengan 13 dikurang 7. Ya. Sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang C. FEB dari 72, 96, dan 132 adalah, nah, Bu Santi tidak menghitung dari pohon faktor lagi ya, tapi langsung tuliskan faktorisasi primanya, yaitu 72
faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, 96 dan 132 seperti ini. Lalu FVB itu kita kalikan faktor yang sama. Kita cari faktor yang sama, lalu kita kalikan. Faktor yang sama pertama adalah ini nih, 2 ya. 2 sama. Lalu mana lagi? Ini sama 2. Lalu mana lagi? 3 ya. Nih, 3 yang ini, 3 dengan 3 yang ini. Nah, jadi faktor yang sama adalah 2 dikali 2 dikali 3. Kita tuliskan. Nah, hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 3 adalah 12. Jadi FVB-nya adalah 12. FVB dan KPK dari bilangan 60, 72, dan 48 adalah, nah sebelumnya sudah Bu Santi buatkan font faktornya. Sekarang di sini tinggal dituliskan faktorisasi primanya sebagai berikut. Ya, kalian dapat lihat. Nah, FVB itu hanya mengalihkan faktor yang sama saja atau yang ada pasangannya. Yaitu nih, faktor yang ada pasangannya sama 2, lalu ini 2, lalu ini ya 3. Nah, 3 berpasangan semua. Oke, sudah tidak ada lagi yang sama ya. Berarti FVB-nya 2 dikali 2 dikali 3, yaitu 12. Nah, sekarang KPK-nya. KPK itu mengalihkan baik faktor yang ada pasangannya atau yang ada yang sama seperti 2 tadi, juga faktor yang tidak ada pasangannya atau yang sendiri atau yang berdua ya. Jadi semua faktor dikalikan. Kita lihat. Nah, pertama faktornya ini ya, 2. Lalu ini 2, ini ada pasangannya. Lalu 2 yang ini juga nih, ya. Ini cuma 2 pasangannya. Oke, lalu 2 yang ini sendiri. Nah, oke, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Lalu faktor yang ini sama nih 3. Nah, 3 berarti dikali 3, lalu 3 yang ini. Dikali 3, lalu terakhir faktor yang ini, sendirian 5-nya, dikali 5. Jadi, KPK-nya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Nah, sama dengan 720. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Lampu A menyala setiap 6 menit, B tiap 8 menit, dan C setiap 12 menit. Pada pukul 9.46, ketiga lampu menyala bersama-sama. Ketiga lampu akan menyala lagi pada pukul, nah di sini kita akan mencari kelipatan dari 6 menit, 8 menit, dan 12 menit. Berarti kita mencari KPK dari 6, 8, dan 12. Ya. Sebelumnya Bu Santi sudah membuat pohon faktornya, tapi di sini kita tuliskan dari faktorisasi primanya, dari faktorisasi prima 6, 8, dan 12 sebagai berikut. Nah, lalu KPK-nya adalah ini ya, KPK semua faktor. Berarti dari faktor yang sama maupun tidak. Pertama yang ini, 2. Lalu yang 2 yang ini. Lalu 2 yang ini. Lalu 3 yang ini. Nah, jadi KPK-nya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Nah, berarti ketiga lampu tersebut akan menyala lagi 24 menit kemudian. Nah, berarti pertama menyala pada pukul 9.46. Berarti 24 menit kemudian berarti sama juga dengan 9.46 ditambah 24 menit ya. 9.46 menit ditambah 24 menit. Sama dengan 9.70 menit. Nah, jam itu tidak sampai 70 kan, tapi cuma sampai 60. Berarti kalau sudah 60, dia tambahnya 1 jam, berarti 10. Nah, sisanya 10 menit, berarti 10 lewat 10 menit. Berarti jawabannya adalah yang
B. Nadia memiliki 2 potong pita. Panjang masing-masing pita 30 cm dan 48 cm. Pita tersebut akan dipotong menjadi beberapa potongan yang sama banyak. Ukuran terpanjang untuk setiap potongnya adalah, nah di sini ada pita, dua buah pita, yang satu panjangnya 30, yang satu lagi 48 yang lebih panjang. Nah, pita itu akan dipotong menjadi beberapa potongan, lalu ditanyakan ukuran terpanjangnya. Berarti ini kita cari faktor dari 30 dan 48 ya. Nah, di sini ditanya ukuran terpanjang, berarti faktor terbesarnya atau kita cari FVB-nya. Kita tuliskan faktorisasi prima 30 dan 48. Nah, seperti ini, yaitu 2 kali 3 kali 5, dan 48 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. FVB-nya adalah faktor yang sama, yaitu yang pertama ini 2, lalu yang ini ya, ini 3 sama 3 yang ini. Nah, tidak ada yang sama lagi ya, hanya ini. Berarti FVB-nya 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasil dari akar pangkat 3 dari 729 ditambah akar pangkat 3 225 dikurang akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan B. Nah, berapa nilai B? Nah, nilai B akar pangkat 3 dari 729 itu adalah 9. Nih ya. Lalu, akar pangkat 3 dari 225 itu adalah 5. Sedangkan akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Berarti 9 ditambah 5 dikurang 12. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Kita dahulukan dari sebelah kiri karena ini setara. 9 tambah 5 adalah 14. 14 dikurang 12 sama dengan 2. Nah, untuk mengerjakan soal akar pangkat 3, kalian dapat melihat tabel seperti ini ya, yaitu kalian boleh menghafalnya dari 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, dan seterusnya. Kalian dapat ingat ini agar dapat mengerjakan soal-soal tentang akar pangkat 3. Jadi jawaban yang tadi adalah yang A. 60 liter per menit sama dengan titik-titik cc per detik. Jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik adalah, nah, dari 60 liter per menit dijadikan cc per detik. Sebelumnya, kalian lihat dulu satuan seperti ini. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sama juga dengan 1000 cm kubik, sama dengan 1000 cc. 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik, sama juga dengan 1 cc. Nah, sekarang kita hitung. Pertanyaannya 60 liter per menit dijadikan cc per detik. Nah, caranya seperti ini. 60 liter per menit itu kita jadikan desimeter kubik. Ya. Jadi, tadi kan diketahui ini 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti kalau 60 liter itu sama juga dengan 60 desimeter per menit. 60 desimeter per menit sama juga dengan 60.000 cm kubik per menit. Ini ya, karena tadi 1 desimeter kubik itu 1000 cm kubik. Nih, berarti kalau 60 itu dikali 1000, berarti 60.000. Sama juga dengan 1000 cc. Berarti 60.000 cm kubik. Ini juga sama juga dengan 60.000 cc. Ya. Nah, 1 menit itu 60 detik. Nah, berarti kalau 60.000 cc per menit, menitnya kita jadikan detik, jadi 60 detik. Berarti 60.000 cc per 60 detik atau dibagi 60 detik. Sama dengan 60.000 dibagi 60 adalah 1000, berarti 1000 cc per detik. Jadi, 60 liter per menit sama dengan 1000 cc per detik.
Jawabannya yang C. 0,9 meter kubik per jam sama dengan titik-titik desimeter kubik per menit. Ini dari meter kubik per jam dijadikan desimeter kubik per menit. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Kalian masih ingat cara seperti ini ya? Bisa dengan menggunakan tangga ukuran yang kilometer, lalu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kita jadikan menit ya, karena di sini soalnya dijadikan menit. Lalu kita hitung 0,9 meter kubik per jam sama dengan titik-titik desimeter kubik per menit. 0,9 dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena dari meter kubik menjadi desimeter kubik dikali 1000 per menit, yaitu lalu ini 0,9 dikali 1000 dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Karena ini kan meter kubik per jam. Ini jamnya 60. Menit ya. Ini per jam. 1 jam itu 60 menit. Berarti dibagi 60. Ini per jam. Lihat. Berarti itu sama juga dengan dibagi jamnya. Ini dibagi ya jamnya. Jamnya dalam bentuk menit, jadi 60. Ya, satuannya desimeter kubik per menit. Sama dengan 0,9 dikali 1000 adalah 900. 900 dibagi 60 hasilnya adalah 15. Berarti jawabannya adalah 15 desimeter kubik per menit. Pompa air mengisi bak selama 35 menit. Volume bak tersebut 7.000 liter. Debit pompa adalah titik liter per menit. Ini tentang debit. Nah, diketahui volumenya adalah 7.000 liter. Waktu 35 menit. Nah, rumus debit adalah volume dibagi waktu. V dibagi W. Debit sama dengan volumenya 7.000 ya. Lalu ini volumenya 7.000 tadi, lalu waktunya 35. Ini tidak diubah ya. Tetap menjadi liter dan menit. Jadi debitnya 7.000 dibagi 35 adalah 200. Jadi jawabannya 200 liter per menit. Hasil perpangkatan 3 dari 12 adalah, nah, perpangkatan 3 dari 12 berarti 12 dikali 12 dikali 12. Sama dengan 1728. Debit pemadam kebakaran 12 desimeter kubik per detik. Dalam waktu 3 menit, pemadam dapat mengalirkan air sebanyak titik-titik liter. Nah, ini diketahui debitnya. Dan waktu yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, volumenya diketahui 1 liter itu sama juga dengan 1 desimeter kubik ya. Lalu waktunya 1 menit 60 detik. Nah, debitnya tadi diketahui 12 desimeter kubik per detik. Kenapa tadi volumenya kita jadikan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik? Karena nanti ini akan dibutuhkan ya satuan ini. Nah, tadi debitnya sudah diketahui 12 desimeter kubik per detik. Waktunya adalah 3 menit. Nah, kita jadikan detik. 3 menit ini kita jadikan detik. Kenapa? Karena ini satuannya adalah desimeter kubik per detik. Ya. Yaitu 3 menit itu sama juga dengan 1 menit 60 detik. Berarti kalau 3 menit 3 dikali 60 yaitu 180 detik. Nah, volumenya rumusnya adalah debit dikali waktu. Nah, debitnya tadi adalah 12, waktunya 180 detik. Berarti volumenya sama dengan 2160. Nah, jawabannya yang D. 2160 liter ya. Liter kubik. 14. Sebuah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke lokasi kebakaran.
persediaan air yang dibawa adalah 7.500 liter. Setelah 15 menit, air tinggal 6.000 liter. Debit air yang dipakai dalam meter kubik per menit adalah, ini masih tentang debit. Nah, kalian ingat lagi ya, yang tadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sama juga dengan 1000 cm kubik, sama juga 1000 cc. 1 ml sama dengan 1 cm kubik, sama juga dengan 1 cc. Lalu, kita tuliskan, diketahui volumenya 7.000, volume awal ya, 7.500 liter. Tapi setelah 15 menit tinggal 6.000 liter. Berarti kita kurangi 7.500 dikurang 6.000 sama dengan 1.500 liter. Nah, 1.500 liter, ingat 1 liter itu 1 desimeter kubik. Berarti 1.500 liter sama dengan 1.500 desimeter kubik. Ya. Atau sama juga dengan 1,5 meter kubik. Ini kalian dapat melihat dari tangga kilometer itu ya. Kenapa dijadikan meter kubik? Karena pertanyaannya ini dalam bentuk meter kubik nih ya. Nah, lalu waktunya diketahui 15 menit. Ini tidak perlu kita ubah lagi karena di pertanyaan dalam satuannya dalam bentuk menit nih ya. Jadi sudah tetap 15 menit tidak diubah. Debit rumusnya volume dibagi waktu. Nah, debitnya tadi sudah diketahui yaitu 1,5 kubik dibagi waktunya 15 menit. Hasilnya 1,5 dibagi 15 sama dengan 0,1 meter kubik per menit. Iva mempunyai 30 buah pensil. Kemudian ia dibelikan 8 kotak pensil oleh ayahnya. Nah, berapa jumlah pensil yang dimiliki Iva sekarang jika setiap kotak berisi 15 pensil? Nah, kita dapat tuliskan seperti ini. Yaitu jumlah pensil Iva sekarang adalah 30 ditambah. Tadi kan diketahui ayahnya membelikan 8 kotak pensil, sedangkan satu kotaknya isinya 15. Berarti sama juga dengan 8 dikali 15, yaitu 8 kotak dikali 1 kotaknya 15. 8 dikali 15 ya. Ditambah 30. Jadi sama dengan 30 ditambah 8 dikali 15 adalah 120. Berarti 30 tambah 120 yaitu 150. Kenapa tadi 8 dikali 15? Karena ada 8 kotak. Satu kotaknya 15. Berarti 8 dikali 15 ya. Jadi jawabannya 150 yang D. Sebuah toples berbentuk tabung dengan diameter 15 cm dan tingginya 10 cm. Volume dan luas seluruh permukaannya adalah, ada toples berbentuk tabung. Berarti ini tabung, diameternya 15 cm dan tingginya 10 cm. Ditanya volume dan luasnya. Volume tabung rumusnya V dikali R kuadrat dikali tinggi. Ingat-ingat ya. Nah, jadi kita masukkan. V-nya kita masukkan 3,14. Lalu R-nya atau jari-jarinya 7,5. Dari mana 7,5? Tadi kan diketahui diameternya 15. Jari-jari itu setengah dari diameter. Berarti 15 dibagi 2, yaitu 7,5. Kuadrat dikali 10. Tingginya 10. Hasilnya adalah 3,14 dikali 7,5 dikali 7,5 dikali 10. Hasilnya adalah 1766,25 cm kubik. Ini volumenya. Sekarang luasnya. Luasnya rumusnya adalah luas tabung ya, yaitu 2πr dikali dalam kurung R tambah T. Lalu 2 dikali V-nya 3,14 dikali R-nya atau jari-jarinya 7,5 dikali lagi dalam kurung 7,5 yaitu jari-jari ditambah tinggi 10. Hasilnya adalah
824,25 cm persegi. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Sebuah balok berukuran panjang 14 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 11 cm. Volume dan luas permukaan balok tersebut adalah, nah ini di sini ketahui balok dengan panjang 14 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 11 cm. Ditanyakan volume dan luasnya. Rumus volume balok adalah mudah ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya sudah diketahui 14, lebarnya 9, dan tingginya 11. Hasilnya adalah 1386. Sekarang luasnya. Rumus luas balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, tadi panjangnya adalah 14, kita masukkan, lalu lebarnya 9. Nih. Lalu panjang lagi ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya 14, tingginya 11. Lalu ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya 9, tingginya 11. Ya. Langsung dikalikan, hasilnya adalah 758 cm persegi. Jawabannya yang benar adalah yang B. Sebuah bola diameternya 28 cm. Luas dan volume bola tersebut adalah, ditanya luas dan volume bola yang berdiameter 28 cm. Nah, luasnya, rumusnya adalah 4 dikali V dikali R kuadrat. 4 dikali 22/7, V-nya dikali R-nya 14. Kenapa R-nya 14? Karena diameternya 28. R atau jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Berarti 28 dibagi 2, 14. Kita masukkan lagi, yaitu sama dengan, nah ini 7. Kita bisa bagi 7, 14 juga kita bisa bagi 7. Ya, sama dibagi 7. 7 dibagi 7, 1, berarti tinggal 22. Nah, 14 bagi 7, 2. Berarti kita tuliskan lagi, sama dengan 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14. Hasilnya adalah 2464 cm kuadrat. Lalu, atau cm persegi. Lalu, volumenya, rumusnya adalah 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Sama dengan 4/3, V-nya 22/7, R pangkat 3 yaitu 14 dikali 14 dikali 14. Sama dengan, nah ini juga kita bagi lagi, 7 bagi 7, 1, 14 bagi 7, 2. Ya. Jadi tinggal 4/3 dikali 22, dikali 14 jadi 2, dikali 14 kali 14. Hasilnya 22, 4/3 dikali, yaitu 22 dikali 2, dikali 14, dikali 14, hasilnya 8.624. Dikali 4, 34.496 per 3. Ya. Jadi tadi 4 nih dikali 8.624, hasilnya adalah 34.496 per 3. Yang ini ya. Hasilnya adalah 11.498,7. Jadi luasnya 2.464 cm persegi dan volumenya 11.498,7 cm kubik. Jawaban yang benar adalah yang A. Panjang diameter sebuah kerucut 28 cm. Jika tingginya 48 cm, maka luas dan volume kerucut tersebut adalah, ditanyakan luas dan volume kerucut yang memiliki diameter 28 cm dan tinggi 48 cm. Pertama kita hitung S-nya dulu. Apa itu S? Kalian perhatikan gambar kerucut berikut ya. Nah ini namakan S itu adalah ini ya, yaitu garis miring dari segitiganya. Ini kerucutnya T, R, sama S membentuk segitiga ya. Jadi S itu adalah garis miring. Untuk mencari garis miring ini, kita pakai rumus Pitagoras. Kenapa? Karena bentuknya segitiga antara T, R, sama S ini bentuknya segitiga. Rumus Pitagoras itu sama dengan sisi miringnya ini, yaitu T
kuadrat ditambah R kuadrat, ya. S sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. R kuadrat, R-nya tadi adalah 14, yaitu dari diameternya 28 dibagi 2, yaitu 14. R kuadrat berarti 14 dikali 14, sama dengan 196. T-nya 48. 48 kuadrat berarti 48 dikali 48, sama dengan 2304. Nah, 196 ditambah 2304 adalah 2500. S-nya berarti akar dari 2500. Yaitu akar dari 2500 adalah 50. Berarti S-nya 50 cm. Nah, setelah mengetahui S-nya, kita bisa menghitung luasnya. Luas kerucut adalah VR dikali dalam kurung R tambah S. V-nya 22/7 dikali R-nya yaitu 14 dikali dalam kurung R tambah S. R-nya 14 ditambah S-nya tadi sudah kita hitung 50. Jadi L sama dengan 44 dikali 64. 44 itu 22/7 dikali 14 ya. Dikali 14 ditambah 50 adalah 64. Hasilnya 44 dikali 64 sama dengan 2816 cm persegi. Nah, luasnya sudah kita dapatkan, sekarang volumenya. Rumusnya adalah sepertiga dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Sama dengan sepertiga dikali V-nya 22/7 dikali R-nya atau jari-jarinya adalah 14. R kuadrat berarti 14 dikali 14 dikali tinggi kerucut 48. Sama dengan sepertiga dikali 22. Seperti tadi ya, 7-nya kita bisa coret dibagi 7, 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Jadi tinggal 22 dikali 2 dikali 14 dikali 48. Sama dengan sepertiga dikali, yaitu 22 dikali 2 dikali 14 dikali 48 adalah 29.568. Berarti sepertiga dikali 29.568 sama juga dengan 29.568 dibagi 3. Hasilnya adalah 9.856 cm kubik volumenya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, demikian bahasan kita pada hari ini. Tugasnya adalah yaitu tentukan luas dan volume dari bangun ruang berikut. Ya, luas dan volume dari masing-masing bangun ruang berikut. Yang pertama, yaitu balok yang berukuran panjang 17 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 12 cm. Kalian hitung luas dan volume dari balok ini. Yang kedua adalah bola yang berdiameter 32 cm. Nah, kalian hitung luas dan volume dari bola ini. Yang ketiga adalah tabung dengan diameter 19 cm dan tingginya 12 cm. Lalu yang keempat adalah kerucut yang berdiameter 18 cm dan tingginya 36 cm. Kalian hitung masing-masing luas dan volumenya. Nanti jika sudah selesai, kalian foto hasil kerja kalian, hasil hitungan kalian, dan kalian kirimkan ke link yang Bu Santi akan tuliskan di grup nanti. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Bu Santi mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini ada yang salah, baik salah hitung ataupun salah penyampaian. Bu Santi siap menerima kritik. Dan jika teman-teman kurang memahami, boleh menghubungi Bu Santi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa lagi. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.